Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah SPH kelas 4.01 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami terkait gastrulasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Giovanna Rosalia Prawira dengan MPM 015, lalu Wafik Yuliana Rahayu dengan MPM 035 dan Nina Herawati dengan MPM 053. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas yaitu ada gerak morfogenik dalam gastrulasi, lalu tujuan gastrulasi dan juga gastrulasi dan gastrula. Yang pertama, gerak morfogenik dalam gastrulasi. Gastrulasi adalah proses perubahan blastula menjadi gastrula. Dalam prosesnya berlangsung secara dinamis, juga terjadi gerakan-gerakan morfogenesis dengan tujuan untuk memindahkan wilayah-wilayah persumtif ke tempat yang seharusnya. Gastrulasi merupakan tahapan yang kritis untuk menentukan perkembangan selanjutnya. Dalam proses gastrulasi sendiri terjadi pembelahan dan perbanyakan sel, lalu juga terjadi gerakan sel dalam usaha untuk mengatur dan menderetkan mereka sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh individu. Terdapat dua kelompok gerakan, yaitu ada epiboli dan juga emboli. Pada epiboli yaitu gerakan melingkup yang terjadi di sebelah luar embrio, berlangsung pada bakal ektoderm, epidermis dan juga saraf. Gerakan yang besar berlangsung menurut poros bakal anterior-posterior tubuh. Lalu pada emboli, yaitu merupakan gerakan menyusup yang terjadi di sebelah dalam embrio, berlangsung pada darah bakal mesoderm, notochord, prekorda, dan endoderm. Daerah-daerah itu bergerak di arah blastosel. Lalu juga terdapat 6 pergerakan sel ketika terjadi proses gastrulasi. Yang pertama yaitu invaginasi, yaitu lapisan sel bagian luar masuk atau melipat ke dalam seperti pada gambar tersebut. Lalu yang kedua ingresi, yaitu sel-sel bagian permukaan secara individual bermigrasi ke dalam atau interior dari embrio. Lalu yang ketiga ini ada involusi. Lapisan sel membelok ke dalam dan kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di atas dan di samping itu. Lalu yang keempat ada epiboli. Epiboli ini pada lapisan sel membentang dengan menipiskan bentuk sel-selnya menyeberangi permukaan luar sebagai suatu unit. Biasanya gerakan ini untuk menjadikan lapisan tersebut lebih dalam atau lebih tebal seperti itu. Lalu yang kelima ada interkalasi, yaitu dua atau lebih deretan pada sel menyusun diri dengan masuk ke sela-sela antara satu sel ke sel lainnya, sehingga terbentuk deretan sel yang lebih panjang dan lapisannya lebih tipis. Lalu yang keenam ada pergerakan convergent extension, yaitu dua atau lebih deretan sel interkalasi, tetapi interkalasinya teratur dan terarah pada suatu tujuan. Lalu selanjutnya ada tujuan gastrulasi. Untuk tujuan umumnya sendiri yaitu yang pertama penempatan bakal lapisan lembaga pada posisinya. Lalu tujuan yang kedua yaitu membentuk lapisan-lapisan lembaga yang merupakan bahan baku dalam organogenesis. Pada proses gastrulasi terjadi gerakan morfogenesis yang bertujuan untuk memindahkan sel dari satu tempat ke tempat lainnya menuju lokasi organ definitif yang akan dibentuk. Stadium gastrula merupakan tahapan perkembangan embrio yang dinamis karena terjadi pemindahan sel, perubahan bentuk sel, dan pengorganisasian embrio dalam suatu sistem sumbu.
Selanjutnya ada migrasi atau lapisan sel-sel selama granulasi yang dimaksud untuk yang pertama menempatkan area perspektif endoderm ke dalam. Yang kedua, membungkus embrio dengan perspektif ektoderm. Yang ketiga, menempatkan mesoderm di antara endoderm dan ektoderm. Yang keempat, membentuk arkenteron, bekas saluran pencernaan primitif. Nah, dengan adanya migrasi sel-sel tersebut menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan mikro dan menyebabkan terjadinya perubahan perilaku sel-sel atau kumpulan sel. Nah, sehingga merangsang sel yang bersangkutan untuk melakukan proses diferensiasi. Hasilnya dari proses diferensiasi ini menyebabkan terbentuknya lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Selanjutnya ada granula. Nah, hasil penting granulasi adalah beberapa sel pada atau dekat permukaan blastula berpindah ke lokasi baru yang lebih dalam. Nah, hal ini akan mentransformasikan blastula menjadi embrio berlapis 3 atau gastrula. Selanjutnya, mekanisme gastrula secara umum. Granulasi sebagai suatu proses di mana sel berkembang dan bermigrasi dalam embrio untuk mengubah massa sel dalam tahap blastokista menjadi embrio yang berisi 3 lapisan primer germinal. Nah, ciri-ciri umum proses granulasi yaitu yang pertama, penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik. Yang kedua, ritme pembelahan sel diperlambat. Yang ketiga, tidak terjadi tumbuh yang nyata. Yang keempat, tidak tipe metabolisme berubah. Yang kelima, peran inti menjadi lebih besar. Yang terakhir yaitu disintesisnya proses-proses atau protein-protein baru melalui mRNA. Selanjutnya ada proses terbentuknya blastula. Nah, sel-sel blastula yang mengalami invaginasi terus tumbuh ke arah dalam sehingga blastopor akan terdesak ke dalam dan terbentuk rongga arkenteron. Nah, rongga ini membagi sel-sel yang tumbuh tersebut menjadi lapisan endoderm di sebelah dalam dan mesoderm di bagian tengah. Nah, lapisan luar dan lapisan sel pada animal pole yang berada di luar atau tidak melipat ke dalam membentuk ektoderm. Nah, ketiga lapisan tersebut kemudian disebut dengan lapisan germinal embrio. Nah, kumpulan sel yang awalnya berjauhan menjadi cukup dekat untuk melakukan interaksi yang didasarkan pada pembentukan organ tubuh. Menurut Atapula tahun 2013. Nah, selanjutnya ada mekanisme seluler dalam proses granulasi embrio hewan. Penataan pergerakan sel yang terjadi dari bentuk blastula menjadi gastrula melibatkan mekanisme seluler yaitu yang pertama, perubahan dalam motilitas sel, yang kedua, perubahan dalam bentuk sel, dan yang ketiga adalah perubahan dalam adhesi seluler atau penempelan dari sel ke sel lain atau matriks ekstraseluler. Nah, perubahan bentuk sel umumnya melibatkan reorganisasi sitoskeleton. Awalnya mikrotubula terorientasi sejajar dengan sumbu dorsal-ventral embrio sehingga membantu pemanjangan sel sepanjang arah tersebut. Nah, pada ujung dorsal masing-masing sel terdapat susunan paralel filamen aktin yang terorientasi menyilang. Nah, filamen tersebut berkontraksi yang menyebabkan sel terbentuk baji atau wedge, sehingga memaksa lapisan ektoderm melekuk ke arah dalam atau invaginasi. Nah, selanjutnya adhesi sel. Glikoprotein dalam matriks ekstraseluler atau misal fibronektin menghubungkan sel yang bermigrasi sehingga sel tersebut mencapai tujuan. Adapun faktor yang berperan dalam migrasi tersebut adalah glikoprotein yang disebut molekul adhesi sel atau cell adhesion molekul yang terdapat pada permukaan sel. Nah, selanjutnya ada proses granulasi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, granulasi kelompok 1 yaitu yang tidak memiliki wilayah ekstra embrio melainkan seluruh bagian blastula merupakan wilayah intraembrio, yang contohnya bulu babi, Amphisochus, dan amfibi. Yang kedua itu granulasi kelompok 2. Granulasi berlangsung pada satu blastula yang merupakan diskusi atau keping blastodiskus atau blastoderm yang terdiri atas bagian intraembrio dan ekstraembrio. Nah, ciri khas pada kelompok ini yaitu adanya alur primitif atau primitif streak, yaitu contohnya pada aves dan mamalia. Selanjutnya ada proses granulasi pada Amphioxus. Invaginasi atau sel-sel di kafe yaitu arkenteron
ditambah blastoporus, yaitu yang awalnya arkenteron berdinding mesoderm, yaitu bakal sel endoderm dan bakal sel mesoderm pada dorsolateral, dan bakal notokorda yaitu korda mesoderm. Selanjutnya ada bakal mesoderm dan bakal mitokondria menjadi berdelaminasi. Seluruh dinding akteron adalah endoderm. Baik, materi selanjutnya adalah proses gastrulasi pada amfibia. Prosesnya ini mula-mula sel mikromer dan makromer akan terus membelah, tetapi sel mikromer lebih cepat membelah sehingga terjadilah gerakan epiboli. Yang kedua, sel mikromer terus membelah lebih cepat dari makromer. Akibat dari perbedaan kecepatan inilah akan terjadi indentasi. Ini merupakan probekan pada daerah bulan sabit. Nah, probekan ini akan menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi secara konvergen dan memusat ke dalam probekan tersebut. Lalu, sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melentic involution dan invaginasi. Arahnya ini akan membelok ke arah dalam. Selanjutnya, sel-sel ini akan bermigrasi divergen sehingga sel-selnya menyebar sehingga mendesak yolk, dan blastozolnya pun menjadi berukuran lebih kecil. Yang terakhir, fase akhir gastrulasi, yaitu akan terbentuk rongga baru yang disebut gastrosol atau arkenteron, yaitu rongga ini terbentuk dari mesoderm. Nah, yang selanjutnya adalah proses gastrulasi pada Aves. Pada proses pragastrulasi, hipoblas primer atau hasil imigrasi bergabung dengan hipoblas sekunder dari daerah cholecysticial. Nah, awal gastrulasi ditandai dengan terbentuknya alur primitif, yang kemudian terjadi penebalan bagian posterior karena adanya ingresi dan sel-sel dalam yang aktif berproliferase, kemudian konvergensi ke arah median. Selanjutnya, alur primitif yang menyempit dan memanjang. Proses gastrulasi Aves. Yang pertama itu alur primitif, terdiri atas sepasang tanggul atau pematang primitif dengan sebuah parit primitif di antaranya primitif definitif atau nodus Hansen. Alur primitif Aves sama dengan blastoporus amfibia. Nodus Hansen ini akan menjadi bibir dorsal blastoporus. Nah, migrasi sel-sel melalui parit primitif ini merupakan tahap utama dari gastrulasi. Nah, proses gastrulasi Aves ini juga ada regresi alur primitif, yaitu nodus Hansen mundur dan alur primitifnya memendek. Nah, selanjutnya adalah proses gastrulasi mamalia. Gastrulasi pada mamalia terjadi dari blastokista yang terdiri atas tropoblast dan masa-masa sel dalam yang merupakan bakal tumbuh embrio. Pemisahan pertama dari sel-sel pada masa sel dalam adalah untuk membentuk hipoblast yang membatasi rongga blastula dan akan menjadi endoderm kantung yolk. Sisa dari masa sel dalam yang terletak di atas hipoblast bentuk suatu keping disebut dengan keping embrio yang terdiri atas epiblast. Nah, epiblast ini memisahkan diri dengan membentuk suatu rongga yang disebut dengan amnion dari epiblast embrio. Setelah batas amnion terbentuk dengan sempurna, rongganya akan dengan cairan amnion. Epiblast mengandung semua bahan untuk pembentukan tubuhnya. Yang selanjutnya, sambil epiblast bergastrulasi, sel-sel ekstra embrio mulai membentuk jaringan khusus agar embrio dapat hidup di dalam uterus induk. Sel-sel tropoblast membentuk suatu populasi sel dan membentuk sitotrofoblast dan sinsitoblast memasuki permukaan uterus sehingga embrio tertanam di dalam uterus. Uterus sebaliknya membentuk banyak pembuluh darah yang berhubungan dengan sinsitroplasma
trofoblast. Tidak lama kemudian ini, mesoderm meluas keluar dari embrio yang menjadi pembuluh darah untuk menghantar makanan dari induk ke embrio. Pembuluh ini merupakan pembuluh darah dari tali pusat dan berada pada pangkal penyokong. Jaringan trofoblast dengan mesoderm yang mengandung darah disebut korion, dan peleburan korion dengan dinding uterus membentuk plasenta. Adapun perbedaan gastrula pada amfibi, Amphioxus, Aves, amfibi, dan mamalia. Pada Amphioxus terjadi invaginasi pada daerah vegetatif embrio. Sedangkan pada Aves terjadi penebalan di daerah bakal median embrio, caudal, atau primitive stripe. Yang selanjutnya itu perbedaan pada amfibia. Pada amfibia ini terbentuknya suatu celah di bagian bidang ekuator pada daerah kelabu. Nah, pada mamalia ini terbentuknya rongga amnion. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya manfaat, dan apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan